Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Permohonan Hasibuan dengan NIM 2314010038 dari kelas PAIA jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul Konsep Pendidikan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai ayat 87. Di sini saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu annar rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Adapun tugas yang kedua, di sini saya akan mengartikannya per kalimat atau per kata. Qul, katakanlah, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa ma unzila, dan kepada yang diturunkan, alaina, kepada kami, wa ma, dan apa, unzila, yang diturunkan, ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub, kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Ya'qub, wal asbati, dan anak cucunya, wa ma utiya, dan apa yang diberikan, Musa wa Isa wan nabiyyuna, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, la nufarriqu baina ahadim, kami tidak akan membedakan di antara seorang pun, minhum, dari mereka, wa nahnu, dan hanya kepada kami, lahu, kepadanya, muslimun, kami berserah diri. Wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari agama ghairu, selain Islam, dinan, agama, falan, maka tidak, yuqbalu, akan diterima, minhu, darinya, wahwa, dan dia,
fil akhirah, di akhirat, minal khasirin, akan termasuk orang-orang yang merugi. Kaifa, bagaimana Allah yahdillahu, memberi petunjuk, qauman, kepada suatu kaum, kafaru, yang kafir, ba'da imanihim, setelah mereka beriman, wasyahidu, dan mengakui, annar rasula, bahwa Rasulullah, haqqo, itu benar, waja'ahum, dan datang kepada mereka, al-bayyinat, bukti-bukti, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ulaika jazaohum, dan mereka itu akan datang balasan, anna, bahwa, alaihim, atas mereka, laknat Allah, wal malaikah, dan malaikah, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Shadaqallahul azim. Baik, adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang asbabun nuzul pada ayat 84 sampai 87 surah Al-Imran tersebut. Baik, sini kita akan membahasnya. Ayat 84 hingga 87 ini berkaitan dengan pengakuan sikap umat muslim terhadap para nabi dan rasul, serta keutamaan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Yang pertama itu ayat 84. Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengutus para nabinya dan Rasulullah. Muhammad adalah salah satu di antara mereka. Sebab turunnya ayat ini adalah untuk menegaskan pentingnya iman kepada semua nabi, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Pada masa itu, ada perdebatan di kalangan umat mengenal siapa yang lebih utama, dan ayat ini menegaskan kesetaraan mereka. Adapun ayat 85, ayat ini dijelaskan bahwa hanya agama Islam yang akan diterima oleh Allah. Ini menanggapi keraguan beberapa orang mengenai keabsahan agama lain, terutama setelah kedatangan Islam. Ayat ini menekankan bahwa mengikuti agama lain selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah dan akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar di akhirat nanti. Selanjutnya pada ayat 86, ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang yang menolak iman setelah pemberian hidayah, sebab turunnya adalah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk tetapi kemudian berpaling. Ini sangat menunjukkan konsekuensi dari penolakan tersebut. Adapun ayat 87, ayat ini Allah menolak dan Allah menjelaskan bahwa mereka yang menolak ayat-ayatnya dan mengingkari kebenaran akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini merupakan peringatan bagi umat muslim agar tetap berpegang teguh pada agama dan iman yang tidak akan terpengaruhi oleh ajaran yang menyesatkan. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini mengajak umat untuk beriman kepada Nabi dan Rasul serta memperkuat keyakinan terhadap keaslian dan kebenaran ajaran Islam, yaitu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang relevansi pendidikan terhadap ayat 84 sampai 87 Quran surah Al-Imran tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya. Ayat 84 menegaskan bahwa umat muslim harus beriman kepada semua nabi tanpa membedakan. Dalam konteks pendidikan, hal ini mengajarkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan yang berbeda. Pendidikan harus menanamkan sikap saling menghormati antar memeluk agama yang berbeda. Keseimbangan dalam menuntut ilmu.
Semua nabi menunjukkan pentingnya mengakui berbagai sumber ilmu. Dalam pendidikan, ini mendorong siswa untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu dan memahami perspektif yang berbeda, bukan hanya terfokus pada satu sudut pandang saja. Pada ayat 85 menekankan bahwa hanya agama Islam yang diterima. Ini mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga mengenai pembentukan karakter dan moral. Pendidikan harus mencakup nilai-nilai spiritual dan etika agar siswa dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun ayat 86 dan 87 memperingati tentang konsekuensi penolakan terhadap kebenaran. Dalam konteks ini, mengajarkan bahwa mengabaikan ilmu atau kebenaran dapat membawa dampak negatif, bahkan merusak pribadi kita. Oleh karena itu, siswa harus diajarkan untuk selalu mencari kebenaran dan bertanggung jawab atas pengetahuan yang mereka miliki dan kemana mereka yang mengamalkannya. Dalam mengingatkan umat akan pentingnya iman, ayat-ayat ini mengajak untuk terus-menerus belajar dan memahami ajaran agama. Pendidikan harus mendorong siswa untuk terus-menerus belajar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau yang beredar yang tidak pasti. Surah Al-Imran ayat 84-87 ini memberikan landasan bagi kita pendidikan yang inklusif, berbasis moral dan bertanggung jawab. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk menghargai pengetahuan, beriman kepada kebenaran, dan membentuk karakter yang baik yang merupakan esensi dari pendidikan yang holistik. Baik, adapun pembahasan kita yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari surah Al-Imran tersebut yang ayat 84 sampai 87. Pertama itu menekankan bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah mengajarkan ketauhidan dan mengajak umat untuk beriman kepadanya. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada pengetahuan duniawi, tetapi juga pada pendidikan spiritual yang mengarah pada pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya mencakup aspek fisik, intelektual, dan spiritual. Dalam ayat 85 hingga 87, Allah menggambarkan sikap sebagian orang yang enggan menerima kebenaran meskipun telah datang bukti yang sangat nyata dari Al-Quran. Pendidikan tidak hanya mengajarkan teori atau pengetahuan, tetapi juga harus membentuk karakter agar seseorang mampu menerima dan mengamalkan kebenaran. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga membentuk moralitas dan integritas. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar dan merupakan petunjuk bagi umat muslim. Pendidikan dalam Islam diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat kebenaran universal ini, yang tidak terbatas pada sekedar pengetahuan teoritis, melainkan juga pada penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, mungkin sampai disinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi penonton, terutama bagi diri saya sendiri. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.